Selamat siang, kembali lagi dengan saya Dahlia Jamal. Hari ini saya coba memaparkan proses order to cash menggunakan platform Odoo. Penggunaan Odoo untuk order to cash ini memiliki keunggulan, yaitu integrasi antar modul, otomatisasi, data real time, kemampuan kustomisasi, pelaporan, dan juga efisiensi biaya. Odoo mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, menggunakannya akan menyederhanakan proses tersebut, yaitu pesanan penjualan secara otomatis menghasilkan invoice, stok diperbaharui secara real time sehingga dapat mencegah kekosongan dan membantu dalam pengambilan keputusan, seperti mengetahui tingkat persediaan atau pembayaran. Dengan penggunaan Odoo yang juga ramah pengguna menjadi nilai tambah dalam mengadopsi sistem Odoo. Order to cash sendiri adalah rangkaian proses bisnis yang dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan hingga perusahaan menerima pembayaran, di mana tujuan utamanya adalah memastikan bahwa transaksi berjalan efisien, akurat, dan tepat waktu sehingga arus kas perusahaan dapat terjaga. Proses ini mencakup beberapa tahapan kunci, mulai dari pengelolaan dan pemenuhan pesanan, proses penagihan atau invoicing dan penagihan piutang, dan akhirnya adalah penerimaan pembayaran. Dimulai dari quotation atau surat penawaran yang disepakati oleh customer, maka akan dibentuklah sales order, di mana sales order ini akan terkonfirmasi ke bagian inventory untuk dilakukan delivery order atau pengiriman barang sesuai pesanan. Dan dengan demikian, bagian sales nanti akan melakukan penagihan atau invoicing, dan bila telah dilakukan pembayaran oleh customer, maka bagian akuntansi akan menerima proses pembayaran tersebut. Ilustrasi order to cash pada hari ini adalah PT Glow Beauty yang merupakan perusahaan yang menjual medical device skin analyzer untuk kebutuhan klinik kecantikan seharga Rp10 juta per unit, di mana klinik kecantikan Victoria saat ini melakukan pengembangan dan membutuhkan alat tersebut melalui PT Glow Beauty, dan pembayaran akan dilakukan oleh Victoria Clinic setelah alkes tersebut diterima di klinik. Dengan demikian, PT Glow Beauty akan memiliki 3 akun, yaitu Sales untuk bagian penjualan, Ina Inventory untuk bagian gudang, dan Ani Akuntan untuk bagian accounting dan finance. Di sini saya sudah menyiapkan 3 user untuk di bagian sales, kemudian juga bagian inventory, gudang, dan akuntansi dengan user yang berbeda. Pertama, kita akan memasuki dulu aplikasi Odoo. Kemudian dengan password admin kita masuk ke aplikasi tersebut. Kita login. Di sini kita akan langsung ke bagian setting untuk mengaktifkan developer mode, sehingga muncul logo seperti di atas seperti ini. Dari sini kita juga bisa melakukan mengaktifkan user sales. Dalam hal ini saya juga sudah membuat di sini Sally Sales ya, dengan email sallysales@gmail.com. Kemudian kita juga akan memberikan suatu wewenang di bagian sales sebagai administrator, sedangkan untuk akun-akun lainnya bisa kita kosongkan, kecuali di bagian technical kita bisa lengkapi. Di sini juga kita password kita akan sesuaikan, kita rubah menjadi yang mudah kita ingat ya, agar mempermudah proses dalam login. Baik, di sini untuk Sally Sales, bagian sales sudah kita buat. Kita juga bisa masuk ke inventory di sini untuk melakukan pembuatan produk ya. Di sini bagian inventory untuk produknya sendiri kita bisa klik new untuk meng-create baru. Tapi di sini saya juga sudah membuat untuk skin analyzer yang akan kita lakukan penjualan ke customer dengan harga Rp10 juta, belum termasuk tax ya 11%. Baik, kita akan mulai.
Kita logout dulu dari admin dan kita masuk ke sally@gmail.com untuk melakukan quotation. Kita login, kemudian kita masuk ke bagian sales dan meng-create new quotation. Untuk customernya, kemarin saya juga sudah membuat Victoria Company sesuai ilustrasi. Kemudian produk yang akan kita jual adalah Skin Analyzer sebanyak 1 unit seharga 10 juta rupiah. Kemudian bila sudah terbentuk, kita akan melakukan send by email. Kita tunggu, kita lakukan save dan close. Bila sudah benar, kita akan kirim ke Victoria Company. Save dan close, kemudian kita lakukan send. Di sini akan terbentuk quotation dari bagian pengadaan. Bila telah dikonfirm oleh rekanan, dalam hal ini Victoria Company, kita akan lakukan confirm sehingga terbentuklah sales order dengan nomor S0015. Dengan adanya sales order yang sudah terbentuk, maka kita akan masuk ke user lainnya, yaitu ke bagian inventory. Di sini saya coba masuk melalui user yang berbeda. Kembali lagi seperti tadi, kita akan mengaktifkan dulu untuk developer mode-nya. Ya, sudah terbentuk ya logo di atas kanan atas ini. Kemudian kita keluar, kita lanjut ke bagian inventory. Kita masuk dulu ke user yang berbeda. Di sini kita aktifkan developer mode-nya juga. Ada di kanan bawah ya, activate the developer mode, ya sudah terbentuk di sini seperti ini. Dan juga untuk inventory-nya juga sudah kita buat ya. Kita coba masuk ke setting dan ke bagian user and companies. Kita lihat di sini untuk user inventory sudah terbentuk ina inventory. Di mana aksesnya sebagai administrator ya di bagian inventory, sedangkan yang lainnya bisa kita kosongkan. Kemudian juga untuk password juga kita ubah sesuai yang mudah sehingga mempermudah saat login. Kita logout, kemudian masuk ke bagian gudang ina inventory. Yang sudah kita buat tadi, kita akan login. Kemudian di sini kita akan masuk ke bagian inventory. Kita akan lihat ke bagian operation di sini. Untuk ke bagian delivers, ya sudah terbentuk di sini. Today untuk produk Skin Analyzer. Sebanyak 1 unit. Di sini kita akan mengecek availability-nya. Bila sudah available, kita akan lakukan validasi. Dengan demikian, akan status berubah dari ready menjadi done dan barang sudah terkirim.
Dengan demikian, kita akan membuat suatu invoice. Kita akan kembali lagi ke bagian sales tadi. Ya, di sini create invoice kita akan confirm, kita klik create draft invoice. Di sini sudah terbentuk draftnya dari bagian sales. Kemudian dari sini kita akan ke bagian akuntansi, di mana bila pembayaran sudah diterima oleh perusahaan kita dari customer Victoria Company, maka kita akan melakukan invoice tersebut. Kita akan melakukan penerimaan pembayaran tersebut. Ya, kita di sini coba menggunakan user yang berbeda juga ya. Untuk bagian akuntansi. Dari user yang berbeda, kita akan melakukan ataupun kita akan masuk ke bagian akuntansi, di mana kita akan masuk dulu melalui admin terlebih dahulu. Dan kita akan men-setting untuk mengaktifkan developer mode-nya ya. Ya, di sini bagian kanan bawah kita aktifkan. Kemudian dari sini kita juga kembali lagi, kita lihat untuk bagian setting di bagian usernya, yaitu di bagian user akuntansi. Di sini kita juga sudah membuat, yaitu Ani akuntansi. Ya, di sini kita aktifkan untuk sebagai akuntan, yang lain bisa kita kosongkan, dan untuk teknikal kita bisa isi lengkap ya. Jadi di sini sudah terbentuk. Kemudian juga untuk password kita akan sesuaikan, kita update, kita ubah. Nah, dari sini kita akan logout dan masuk ke bagian akuntansi tadi. Ini akuntan, kita login. Kita masuk ke bagian accounting. Di sini kita lihat di bagian invoice sudah terbentuk ya, today, hari ini. Di sini kita akan lakukan pengiriman send ke Victoria Company sebagai pembeli. Ya, kita tunggu sebentar sehingga akan terbentuklah register payment. Dan sini kita akan lakukan create payment sehingga akan terbentuk statusnya menjadi in payment. Demikian untuk simulasi order to cash hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.